Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Oke sahabat Kang Aban, hari ini Kang Aban jalan-jalan di Kota Serang, berkunjung di Pondok Pesantren Al-Fatonia, Sempu Tengkele, Kota Serang, Provinsi Banten. Inilah penampakan atau suasana di Pondok Pesantren Al-Fatonia, di mana hari ini penerimaan santri baru. Tonton terus jalan-jalan Kang Aban berkunjung di Pondok Pesantren Al-Fatonia dan bincang-bincang bersama pengurus Pondok Pesantren Al-Fatonia. Tonton sampai terus sampai selesai. Cikijus. Nah, ini suasana santri panitia. Ada kantinnya juga, guys. Ini dari mana ya? Dari Pontianak ya? Ini suasana wali santri, orang tua, Pak Kiai sedang menerima wali santri yang mau mendaftarkan di Pondok Pesantren Al-Fatonia, guys. Oke guys, tonton terus. Kang Aban mencoba masuk di lingkungan Pondok Pesantren Al-Fatonia. Ini asrama putra, guys, Pondok Pesantren Al-Fatonia. Ini suasana santri di Pondok Pesantren. Halo. Dek, dari mana, Dek? Dari Petir. Petir. Nah, ini dari mana nih? Dari Tangerang, Pak. Tangerang. Alhamdulillah. Ini Ciruas. Ciruas. Tuh guys, banyak juga guys di luar dari Kota Serang. Petir Kabupaten Serang ya. Tangerang, terus Ciruas ya, Kabupaten. Ciruas masuknya Kabupaten Serang ya. Tuh guys, udah berapa tahun, Dek? 3 tahun. 3 tahun. Berarti kelas 3 ya. Kelas 1. Itu si Om, si Dedek? Kelas 1 juga. Oke guys, di sini pondok pesantrennya itu guys ya. Ada sekolahnya. Jadi mondok, kemudian juga di sini anak-anak mengikuti kegiatan sekolah umum, guys. Jadi nanti ijazahnya ada 2, guys. Ada ijazah pondok pesantren, ada ijazah sekolah. Tingkatan sekolahnya di sini mengikuti kurikulum pemerintah, guys. Ada kurikulum jadi tingkat SLTA dan SLTP. Kita lihat dari dalam, guys. Dan kebetulan hari ini banyak wali santri yang mengantarkan anaknya untuk menjadi santri di Pondok Pesantren Al-Fatonia, guys. Oke guys, kita bincang-bincang guys bersama pengurus, guys, yaitu Ustadz Aep. Kang Aep, boleh dong ceritakan sedikit sejarah Pondok Pesantren Al-Fatonia? Sejarah Pondok Al-Fatonia. Ya, saya juga karena saya generasi Ke kalau dari orang tua berarti generasi ketiga ya. ketiga. Jadi ya mungkin sejarahnya dapat mengubah dari orang tua ya. Al-Fatonia ini konon katanya mulai ada lah ya. Berdirinya pesantren itu di tahun kisaran tahun 72. 72. Berarti udah hampir 30 lebih ya? 40 tahun lebih. Iya. Ya, 50 Betul. 44 ya. Ya, 56. Dan awalnya itu lokasinya di seberang makam Tengkele. Oh, berdiri awalnya. Iya, di pinggir jalan. Kemudian Itu belum punya nama. Oh, belum ada. Makanya dulu itu dikenalnya pesantren Tengkele. Di tahun 70? Di tahun 72. 72. Sampai kalau nggak salah kisaran sampai di tahun 80. 80. Kemudian Kemudian pindah ke dalam itu di tahun 80. 80. Berdirilah dengan nama Al-Fatonia. Awalnya namanya Al-Ikhlas.
Oh, awalnya pertama. 2011. Kemudian di tahun berapa itu tabarukan terhadap guru besar, guru atau kiai dari orang tua. Ya, orang tua kita Kiai Sarkawi memiliki guru bernama Kiai Haji Fatoni. Maka tabarukan terhadap guru, maka pesantren ini dinamakan Al-Fatonia. Al-Fatonia, subhanallah. Alhamdulillah sekarang Mudah-mudahan di usia 40, berarti hampir 50 dong ya? 56-an. 56. Iya, kalau dari 70 ya, 72. Ya. Alhamdulillah, berarti usianya udah cukup lumayan setengah abad berarti ya. Abad. Berarti sudah generasi berapa mengeluarkan santri yang keluar dari Ya, Al-Fatonia? mungkin sudah ribuan lah ya. Ribuan Cuman ya? Kita awalnya kan memang pesantren Salafiyah Murni Balai Rombeng gitu ya. Orang dulu iya, Ya, pesantren Rombeng. Balai Rombeng. Iya, Balai Rombeng benar-benar. Atau Kobongan. Gitu. Sekarang di perpaduan dengan ini enggak? Di tahun 97 baru kita mendirikan sekolah formal. Oh, Itu, dipadukan tingkat dengan madrasah sekolah sanawiyah. pemerintah ya? Iya. Terus Kemudian, Kayep sambil jalan Kayep, kita sambil lihat-lihat lingkungan pesantren. Ya, Tadi yang di depan tuh asrama putra ya? Asrama Putra. Nah, terus asrama putri Asrama Putri ini di samping masjid. di samping, di belakang ya? Di belakang. Tadi. Ya, bukan di belakang ya, di tengah-tengah. Oh, di tengah-tengah posisinya. Oh, berarti tidak bercampur dengan laki-laki ya? Tidak laki-laki. Nah, terus kan sejarah kemarin tadi sampai mana? Iya, tadi sampai ke ini ya, berdirinya Iya. madrasah formal ya. Perpaduan dengan sekolah pendidikan dari pemerintah. Naungan Kemenag ya. Bulan 7 itu. Berarti SD ada SD? Kalau SD kita belum. SD belum. Yang ada Yang ada Sanawiyah dengan Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah itu berdiri di tahun 2000. Dan ini sangat unik. Berdirinya Madrasah Aliyah ini menurut saya sangat unik karena memang sebelumnya kita tidak ada persiapan dan belum ada bahkan rencana untuk mendirikan Aliyah juga itu belum ada. Cuman saat itu di tahun 2000 itu ada wali santri, ada wali santri, kemudian membawa anaknya yang sudah berpakaian putih abu-abu. Katanya pengen daftar pesantren sambil sekolah. Dari situ mulai. Itu kemudian ya sedikit. Iya udah. Ya ini anaknya Kang Daman ya yang baru. Nih guys, anak Kang Aban juga ada di sekolah sini guys. Biasa Permulaan santri baru. Ya, kalau saya pribadi kalau ada santri baru nangis itu saya senang. Iya. Iya saya senang. Karena apa ya? Ya satu, ya mungkin nanti buat cerita. Iya benar. Cerita karena kan mungkin kita nggak putus di anak saja ya. Kita harapan anak kita pesantren, anak kita pesantren sampai ke cucu kita pesantren. Iya benar. Jadi ketika anak ini nangis, nanti mereka ketika mendaftarkan anaknya ke pesantren, oh mamah juga dulu nangis. Gitu. Iya benar. Saya pun dulu gitu. Iya benar. Ini aja gitu. Biasa awal-awal itu ya nggak betah karena bisa dari orang tua. Iya benar. Gitu kan. Awal-awal aja ya. Jadi orang tua belum siap. Melepas anak juga sudah ada pengalaman secara pribadinya bahwa saya juga dulu nangis. Jadi istilahnya tega terhadap anak di pesantren itu ini salah satu loh ya. Salah satu syarat orang tua mendidik anak di pesantren itu memang yang pertama itu harus tega. Karena pasti yang namanya anak sama orang tua pisah itu adalah perasaan-perasaan kangen dan sebagainya. Apalagi kan yang namanya orang tua dengan anak kontak batinnya kuat. Benar. Jadi kalau orang tuanya di sana mungkin belum ikhlas, ya kontak juga terhadap anak. Iya betul. Saya pun awal-awal tuh nangis. Nah, sekarang anak dah. Ya, saya juga. Nih guys, anak Kang Aban nih guys. Baru masuk guys. Putri sana itu ada uang. Ya. Nanti ke sana ya. Nanti Abi ke sana. Tuh di depan tuh. Ya. Oke guys, kita lanjut lagi sahabat Kang Aban channel dimanapun Anda berada. Kang Aban berkunjung di Pondok Pesantren Al-Fatonia sekaligus bincang-bincang ngobrol-ngobrol dengan pengurus Pondok Pesantren Al-Fatonia, dalam hal ini diwakili oleh Ustadz Aep. Ustadz Aep, kita lanjut lagi. Siap. Sekarang
jumlah santri yang sudah ada di sini tahun ini? Untuk tahun ini santri baru memang kita saat ini masih ini ya, pembukaan pendaftar itu masih kita buka. Masih kita buka sampai dengan tanggal sekarang tanggal 12 ya, 13. Dan kita masih buka karena kan mungkin masih ada saudara-saudara itu, teman-teman kita mungkin masih ada yang bingung mungkin ya mau pesantren di mana. Ya kita masih selama belum mulai aktif di sekolah formalnya masih menerima ya, masih menerima. Sampai akhir Juli berarti ya. Dan untuk saat ini yang sudah resmi mendaftar dan kita terima untuk di tahun ajaran 2024-25 ini, itu untuk tingkat sanawiyah ini sudah di angka 150 lebih. Alhamdulillah. Kemudian juga untuk tingkat madrasah aliyahnya itu di 50 lebih. 50. Jadi kalau untuk total dari santri baru sampai dengan santri lama yang masih resmi di pesantren kami itu kisaran di 500-an. 500-an juga. Alhamdulillah. Secara data memang kita belum masih ini ya, karena saya belum masih berjalan. Belum Data fix-nya belum ini. Belum lihat lagi. Karena lagi proses berjalan penerimaan santri baru ya. Berarti total keseluruhan kalau di rata-rata tiap tahunnya berapa? Tiap tahunnya itu kita memang di angka 500 sampai 600. 600 santri yang mukim. Yang mukim. Putra-putri. Putra-putri, dan memang kita nggak menerima santri yang istilahnya santri yang keluar masuk ya. Santri kalong. Kalau santri kalong insya Allah kita menerima. Oh, ada juga. Ya, santri kalong dalam arti santri kalong itu mereka yang hanya ngaji saja. Tetapi misalkan mereka hanya ambil sekolahnya saja di sini, kita nggak menerima. Apapun sekalipun itu tetangga dekat kita, anak pesantren gitu ya. Kalau misalkan dia berkeinginan untuk sekolah formal di sini, baik di MTS atau di Aliyah, kalau tidak mukim kita tidak terima. Karena ya berarti syarat utamanya harus pesantren ya, harus karena mondok memang ya. orang tua kami mendirikan pendidikan formal itu tujuannya memfasilitasi santri agar mendapatkan pendidikan umum dan legalitas, secara ijazahnya ya. Karena memang kan sekarang kan punya di tuntutan lah ya, syarat. Iya, gitu. betul. Segala sesuatu harus ada ijazah. Iya. Nikah juga kan katanya kan sekarang harus ada ijazah. Iya, benar. Ini ngomong-ngomong kita nih di asrama ini area di Putri ya? Area Putri. Area Putri ini ada dua, kita sebutnya komplek ya. Kita istilahkan komplek. Ini kita ada nama-namanya, ada nama komplek Mar'atus Solihah, ada komplek Khadijah. Kita tabarukan ke tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh wanita Islam yang berpengaruh terhadap perkembangan Islam. Oke. Ngomong-ngomong, yang meneruskan setelah almarhum Abah Kiai Syarqawi Rafiq, siapa ketua Islam? Untuk sebagai pimpinan, berdasarkan hasil dari musyawarah keluarga besar ya, terutama khususnya anak-anaknya Abah Kiai Syarqawi, setelah beliau wafat itu kita semua menunjuk atau meminta kepada Pak Haji Matin Syarqawi sebagai khalifah, sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Fataniyah. Dan di bawahnya itu ada kita bagi pengasuh-pengasuh. Ya, pengasuh itu ada kakak dari Kiai Matin, ada Haji Sujai, kemudian adik dari Kiai Matin, Pak Haji Saiful Nawasi sebagai pengasuh pesantren. Jadi saya pun konsentrasi mengurus santri. Jadi perihal santri segala sesuatunya itu ke Haji Saiful. Dan Pak Kiai Sujai untuk bagian pengasuhan kita, membina santri, membina pengasuh itu sendiri. Gitu. Kalau Kang Aep? Kalau saya sih lebih ke semua membina ataupun berikan kalau di secara struktural saya itu diminta untuk menjadi penasehat pengurus harian santri. Jadi kita kan secara struktural itu ada pimpinan, ada pengasuh, kemudian ada BPH, Badan Pengurus Harian Santri, BPHS. Nah ini yang istilahnya yang BPH ini yang ngatur manajemen
kayak jadwal pengajian, Iya. kemudian juga ngatur untuk santri baru saat ini yang ngatur kamar santri baru di mana, Benar. kemudian ketuanya siapa, Iya, iya, ini dari iya. BPH. Berarti menyangkut ke kegiatan rutinitas operasional ya, Ya, Kang Ep ya. betul. Kurang Kang Ep, lebihnya seperti itu. terus kalau boleh tahu nih Kang Ep, kegiatan ininya sistem pengajiannya nih apa yang diutamakan? Kalau sistem pengajian kita masih menggunakan metode salafiyah murni ya. Kita masih menggunakan metode santri balai rombeng. Ya, terus Metodenya itu ada sorogan, slogan, ya, fikih, kitab, fikih ya, seluruh kitab kuning biasa. fikih, ya kitab-kitab kuning ya. Terus, Kitab kuning. terus, Untuk yang dasar-dasar itu untuk dasar itu kayak Mabadul Fikih, itu untuk tegas dasarnya untuk fikihnya. Kemudian Safina, Fathul Qorib. terus ilmu alat juga Ilmu dipelajari sini, alatnya, jurumiyah untuk amil. ilmu alat itu emang itu yang kita ini karena di sini kan kita rata-rata santri di Al-Fatihah ini santri ibtidah, santri pemula. Ya, kita ini juga yang kita perkuat. Yang itu diperkuat kitab-kitab, untuk ya. pendidikan agamanya Pendidikan- yaitu ilmu perabot ya atau ilmu alat disebutnya ya. Ilmu alat lah. Iya, nahu sorof lah ya. Nahu sorof itu. Berarti Ini anak-anak ilmiah matan bina. diharuskan menguasai ilmu nahu sorof ya. Ya, Sehingga karena kita emang bisa menguasai. Untuk memahami kitab-kitab kuning kan memang itu syarat. Iya, kita tahu. syaratnya. Syarat dasar lah. Syarat dasar. dasarnya. Betul. Berarti terus Rujukannya- selain kitab kuning apa aja Ya, kajiannya? Yang perkuat itu di Al-Qur'an. Al-Quran. Terus Al-Quran ada berapa? Ini apa kiroat Untuk atau tahfidz? saat ini karena ya, tadi yang sebutkan tidak santri ini yang kita perkuat di bacaannya. Ya, bacaan, Qiraat kita- ya. di Tajwid ya? Tajwid lah yang kita perkuat tajwidnya. Makanya sebagai bahan rujukan untuk mengkelompokkan santri dalam kelas pengajian itu rujukannya adalah kita nanti tes santri baru ini di baca Al-Qur'annya. Berarti Al-Quran dengan Al-Qur'an yang perlu kita prioritas iya, ini. kajian Al-Quran seluruh santri wajib. Wajib. Kemudian kitab kuning juga Kuning. wajib juga ya. Ya, kemudian juga kita Kemudian juga ada biasanya tuh kalau di ada pesantren kan ada ekstra kayak ekstrakurikuler kesenian lah gitu ya. istilahnya ya. Nah, kita Seni dan budaya biasanya Seni kan dan ada. budaya, iya. Apa aja tuh? itu kita istilahkan ekstrakurikulernya itu kalau di sekolah kan ekstrakurikuler ya. Nah, di lokal kita untuk santri itu kita istilahkan minat dan bakat. Minat dan bakat santri. Santri dengan pilihannya itu ya tadi seni baca Al-Qur'an, kemudian pidato Iya. atau dakwah ya, Dakwah. ceramah lah gitu. Kemudian ada seninya itu ada seni hadroh, ada seni qasidah, kemudian ada kaligrafi. Iya. Ada juga yang mungkin memiliki minat untuk tahfidz ya kita ala kadarnya istilahnya gitu ya. Bagi yang ini kita fasilitasi. Itu sekalipun memang kita tahfidz itu nggak kita prioritaskan. Tapi kalau bagi anak yang memang ada kemauan besar di sana kita fasilitasi. Seperti itu. Iya. Dan masih banyak lagi sebenarnya untuk di sekolah sendiri. Biasanya tuh ada apa yang bisa prestasi siswa apa aja yang sudah didapatkan? Alhamdulillah prestasi siswa yang pernah diikuti. Yang pernah diikuti kita sering mengikutkan santri juga dalam Iya. ajang MTQ dari mulai tingkat kecamatan sampai dengan seterusnya. Alhamdulillah kita pernah mendapat prestasi mengantarkan santri kita di tingkat MTQ itu terus di tilawahnya itu sampai tingkat Nasional. provinsi. Oh, nasional belum ada. Nasional untuk Belum. nasional belum ada. Baru tingkat Kemudian provinsi, juga alhamdulillah. baca kitab juga sampai ke provinsi juga. Alhamdulillah. Kemudian untuk yang lain-lainnya itu kita pernah mendapatkan juara nasional juga itu sholawat. Festival sholawat. Festival sholawat Wih, belum mantap. lama ini kalau nggak salah itu kurang lebih 3-2 tahun kemarin. Kemudian Alhamdulillah. juga di tingkat kabupaten kota juga untuk hadroh sholawat ini alhamdulillah kita sudah Alhamdulillah. mendapatkan juara. Dan kemarin di ajang akhir tahun ini kita ada juga mengikuti lomba itu tilawah yang diselenggarakan oleh Mandua Kota Serang. Kita kirim peserta itu alhamdulillah untuk seni tilawah atau kori ya yang sering kenalnya itu juara 1. Alhamdulillah. Kemudian untuk di pramukanya juga kita mendapatkan juara, untuk di futsalnya juga kita mendapatkan juara. Juara juga alhamdulillah. Berarti bukan hanya pengajian aja ya Kang Ep ya. Jadi olahraga juga ada ya. Yang terakhir kita mengikuti ajang prestasi ini kemarin
KSM ya. KSM. Apa itu KSM? KSM itu kompetensi sains madrasah. Wis mantap sains. Terus Kalau nggak salah ya. Iya. Nah, iya. alhamdulillah salah satu dari santri kami dari kelas 7 MTS ini mendapatkan juara kedua. Alhamdulillah. Untuk IPA. Alhamdulillah. IPA. Berarti Jadi, ya, santri itu perpaduan mantap ya. Jadi ilmu agamanya oke, ilmu umumnya juga oke. Jadi di sini guys, di Pondok Pesantren Al-Fatonia bukan hanya anak-anak santri dibina dalam agama, akan tetapi juga dibina dalam ilmu pengetahuan umum sehingga siap pakai di kehidupan di zaman sekarang ini, di mana santri memang harus berkualitas, bukan hanya sebatas agama, karena agama adalah memang wajib sebagai pondasi dasar, akan tetapi dibina dengan ilmu pengetahuan umum sebagai bekal mengarungi bahtera kehidupan ini, sehingga mampu bersaing dengan orang-orang yang di luar sana. Di Al-Fatonia ini tempatnya ya guys, bagi Anda yang berminat mempunyai anak untuk menitipkan anaknya dibina di Pondok Pesantren Al-Fatonia. Untuk sekarang tahun 2024, tahun 2025 masih dibuka sampai akhir 2000 sampai bulan Juli ini. Sampai bulan Juli ya. Jadi bulan Juli sampai akhir bulan ini guys. Oke guys, kita lanjut lagi. Oh iya, satu lagi yang ini Kang. Apa? Oh, iya, Apa satu tuh? lagi memang yang kita perkuat di sini selain di pengajian itu yang biasa diperkuat di masyarakat juga ya. Kayak marhaba, dalail. Oh iya marhaba. Ada juga iya sholawat ya. Untuk sholawat yang biasa dipakai di masyarakat. Iya, dalail dengan marhaba ya, khas Banten. Khas Banten. Iya. Kemudian marhaba itu kita perkuat. Untuk marhaba itu kita laksanakan tiap malam Jumat. Jumat ya. Itu untuk yang laki-laki, laki-laki. Untuk santri putrinya itu kalau kita menyebutnya istilahnya nusah, baca berjanji. Terus kemudian di pagi harinya Jumat itu ya berdalail, baik dalail sore. Dan juga ya yang biasa dipakai masyarakat kita perkuat, kayak makanya kita wajibkan paling tidak siswa atau santri yang lulus dari madrasah, khususnya di madrasah ini, untuk di madrasah Sanawiyah itu santri itu kalau pengen lulus ya kita keluar itu harus sudah hafal 2 surah minimalnya. Iya. Itu apa tuh? Yasin dengan Al-Mulk. Oh, wajib tuh ya. Wajib. Iya. Makanya kita di akhir kegiatan di kelas 9 atau di kelas 3 MTS itu kita adakan ujian munakosah. Di antaranya betul. Hafalan Yasin dan Al-Mulk, kemudian juga fasohah kitab dasar tadi kayak Hamil, Jurumiyah, kemudian kitab fikihnya. Untuk di tingkat sanawiyah atau tingkat aliyahnya itu 4 surat. Yasin, Al-Mulk, kemudian Ar-Rahman dengan Waqiah. Nah, ini karena ini kan sebagai bekal untuk nanti terjun di masyarakat. Iya, betul. Yang namanya Yasin kan mungkin sering biasa kegiatan di masyarakat ya. Jadi santri siap pakai di masyarakat ya. Ya ngomong Jawane mah kudu bisa ngedoa lah. Kudu bisa ngedoa. Pondok mah ya. Hadorot ngedoa, Yasinan. Iya, benar. Oke guys, bincang asik Kang Aban dengan pengurus Pondok Pesantren Al-Fatonia, dalam hal ini diwakili oleh Kang Ep. Karena Kang Haji Saiful Nawasi sedang menerima tamu wali santri. Alhamdulillah Kang Aban bisa berkunjung di Pondok Pesantren Al-Fatonia sekaligus bincang-bincang. Jadi intinya guys, ini mudah-mudahan menjadikan informasi buat Anda semua yang ingin menitipkan anaknya menjadi santri di Pondok Pesantren Al-Fatonia. Kang Aban merekomendasikan bagi wali santri, wali murid yang ingin menitipkan anaknya di Pondok Pesantren Al-Fatonia. Ini penampakan masjid apa nih Kang? Masjid Raudatul Mukminin. Raudatul Mukminin. Nah, ini ada santri nih guys. Dari mana semua nih adik-adik? Nah, itu Ran. Dari mana? Serang, terus Kesumen, terus Lampung. Alhamdulillah. Sumatera ada juga guys. Kudus juga ada. Dari mana nih? Dari Kudus. Masya Allah, Jawa Timur ya? Iya, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Terus dari mana lagi? Walantaka. Walantaka, Kota Serang, terus Cipocok ya, terus Bekasi. Bekasi. Alhamdulillah. Jawa Barat. Terus dari mana nih? Serang. Nih Cilegon. Alhamdulillah. Terus Anyer. Terus Kesumen. Anyernya di mana? Cipare. Hah? Cipare. Cipare. Oh, Kang Abah juga istrinya orang Anyer.
Nanti sambung lagi ya. Oke guys, demikian Kang Aban jalan-jalan di Kota Serang di Pondok Pesantren Al-Fatonia, di mana hari ini sedang ada penerimaan santri baru, di mana banyak wali santri atau wali murid mengantar untuk mengantarkan anaknya menjadi santri di Pondok Al-Fatonia. Ini guys, penampakan ibu-ibu, bapak-bapak yang mengantarkan anaknya di Pondok Pesantren Al-Fatonia. Alhamdulillah, berkah buat semua. Oke guys, terima kasih dari awal sampai akhir. Kang Aban mengucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton, serta mohon maaf apabila ada kekurangan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parmios. Ibu dari mana ya? Dari Serang. Dari Serang. Mengantar anak ya? Iya. Oh, mondok di sini. Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan betah ya Bu ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh Amin. dan soleha. Amin. Amin Amin. ya rabbal alamin. Thank you guys. Tambahun.